Shalom dan selamat pagi. Selamat datang ke ibadah raya online SIB Nilai. Saya sangat bersuka cita dapat bersama dengan Anda pada minggu ini. Dan juga saya ingin mengucapkan syabas kepada Anda semua karena tetap setia mengikuti ibadah online kita setiap minggu. Dan bagi meneruskan ibadah online kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, kami ingin mengucapkan terima kasih dan kami bersyukur atas kebaikan Engkau sepanjang minggu yang telah lalu, sepanjang hari yang telah berlalu Tuhan. Banyak hal-hal yang telah kami lalui sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat bersama dalam ibadah online ini ya Bapa. Walaupun kami tidak dapat bertemu secara fisikal, tapi Tuhan kami tetap bersatu di dalam Engkau dalam ibadah online ini. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Engkau. Tuhan, pada saat ini biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin dan menyertai seluruh jemaat SIB Nilai bagi mengikuti ibadah online ini Tuhan. Biar kami tetap berfokus kepada Engkau dan tetap fokus mendengar firman-Mu, dan biar nama-Mu Tuhan akan terus ditinggikan, nama-Mu Tuhan dinaikkan lewat puji-pujian, penyembahan yang akan dinaikkan sebentar nanti. Haleluya Tuhan. Dan juga ya Bapa, dari awal hingga ke akhir ibadah ini ya Bapa, Engkau tutup bungkus Tuhan dimanapun kami berada. Biar Roh-Mu yang bekerja di dalam setiap hati kami ya Bapa. Tuhan, inilah doa kami untuk meneruskan ibadah raya online kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati dan selamat beribadah. Haleluya, sungguh kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam setiap musim kehidupan kita, amin. Bahkan kita percaya bahwa kasih dan kemurahan Tuhan Yesus seperti senantiasa mengalir dalam kehidupan kita seperti air sungai yang tidak pernah hentinya. Bahkan kemurahan kebaikan Tuhan Yesus lebih dalam daripada samudera. Begitulah kasih Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita, amin. Haleluya. Sungguh Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas dalam setiap musim kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kita setia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu pilihan
Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang sedang menonton di mana saja Anda berada pada pagi ini. Saya harapkan kalian semua baik-baik sahaja, terbela, terlindung di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya bersyukur pagi ini karena kita masih dapat lagi beribadah bersama, dan pada minggu ini adalah minggu yang ketiga di mana kita akan berbicara tentang iman. Jikalau minggu yang pertama kita berbicara tentang iman di dalam menghadapi kekhawatiran, dan minggu kedua kita berbicara tentang iman di dalam menghadapi ketakutan. Namun di minggu yang ketiga kita beralih sedikit, kita akan bercakap tentang iman kepada Kristus yang menyelamatkan. Dan hari ini khotbah kita tertumpu kepada soal keselamatan jiwa kita. Namun sebelum kita mendalami firman Tuhan atau meneruskan khotbah ini dengan lebih dalam dan jauh lagi, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, dan saya yang akan pimpin kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang dalam surga, Allah yang maha kuasa, maha tahu dan maha hadir, kami bersyukur buat kesempatan dapat beribadah pada pagi ini bersama-sama melalui live streaming ini Tuhan. Kami mohon biar connection akan berjalan lancar sehingga habisnya ibadah ini. Kami mohon biar hati dan pikiran kami terbuka siap untuk dilayani oleh Roh-Mu. Dan kami mohon setelah selesai daripada sabda pemberitaan firman Tuhan ini, nanti kami akan menjadi orang yang akan mengaplikasikan apa yang telah kami dengar daripada Engkau. Kami mohon juga Roh-Mu yang akan membimbing hamba berkata-kata, menyampaikan isi hati-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Dan Roh-Mu juga yang akan menegur, mengajar, memberi pengertian buat jemaat-Mu yang sedang menonton di mana saja mereka berada. Bapa, kami serahkan waktu seterusnya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, tema khotbah kita pada pagi ini adalah iman kepada Kristus menyelamatkan. Saya ulang lagi, iman kepada Kristus menyelamatkan, yang diambil daripada Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Saya ulang lagi, daripada Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Nah, jikalau di sebelah Anda seperti biasa ada naskah Alkitab buku, boleh rujuk. Dan jikalau di handphone Anda ada aplikasi Alkitab, boleh rujuk, petikan yang telah saya sebutkan tadi, yang diambil daripada Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Dan saya seperti biasa akan membacakan firman Tuhan itu untuk kita daripada terjemahan baru. Sila tumpukan perhatian. Nah, ayat yang pertama, Yohanes pasal 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, ayat yang terakhir ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebelum kita mendalami dengan lebih dalam lagi satu persatu ayat yang dimaksudkan di dalam perikop yang telah saya bacakan itu, mari saya mengajak kita untuk belajar sedikit tentang latar belakang kejadian pada waktu itu.
Nah, sebagai orang Kristen, kita bukan saja membaca satu ayat demi satu ayat dan coba menggali artinya. Namun sebagai orang Kristen yang tegar, sebagai orang Kristen yang cintakan pengetahuan, kita juga harus memahami konteks firman Tuhan yang telah kita bacakan. Dan sedikit latar belakang pada waktu itu ya, saya akan kongsikan bersama dengan Anda. Di pasal yang ke-13 kita dapat lihat Yesus sedang makan malam sebelum perayaan Paskah dengan murid-muridnya. Pada waktu itu mereka sedang menikmati jamuan ya. Dan pada saat inilah iblis telah memasang niat di dalam hati Yudas untuk mengkhianati Yesus. Nah, pada malam itu juga Yesus membasuh kaki murid-muridnya satu persatu, lalu memperkatakan tentang pengkhianatan yang bakal dilakukan oleh Yudas Iskariot. Nah, kemudian Yesus memperingatkan Petrus tentang penyangkalan yang bakal dilakukannya juga. Nah, Yesus meneruskan bicaranya dengan menekankan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Dia. Nah, dalam arti kata lain, hanya percaya kepada Yesus, seseorang itu tidak binasa. Saya ulang lagi, dalam arti kata lain, hanya dengan percaya kepada Yesus atau dengan beriman kepada Yesus, seseorang itu tidak akan binasa. Nah, jemaat Tuhan, kita akan mulai belajar daripada perikop atau ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Di ayat yang pertama, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Itu kata Yesus. Kata Yesus kepada murid-muridnya di malam ketika mereka sedang makan sebelum perayaan Paskah. Nah, kesimpulan daripada ayat pertama hingga ayat yang keempat berunsur penghiburan, berunsur peneguhan, yang merupakan janji serta informasi berguna yang Yesus berikan kepada murid-muridnya dan kita yang menggelar diri sebagai pengikut Yesus pada hari ini. Ianya sebuah penghiburan bagi murid-murid Yesus karena Yesus tahu tidak lama selepas itu Dia akan ditangkap, Dia akan disalibkan, kemudian Dia akan mati dan Dia akan bangkit semula. Tidak lama selepas Dia bangkit itu, Dia akan terangkat ke surga meninggalkan murid-muridnya. Jadi apa yang Yesus sedang perkatakan kepada murid-muridnya pada malam itu sebuah penghiburan bagi mereka. Namun kata-kata Yesus itu sangat mendalam sehingga murid-muridnya, khususnya Thomas, tidak dapat memahami apa yang Yesus coba sampaikan. Nah, ianya juga menjadi peneguhan buat apa yang Yesus telah katakan di sepanjang pelayanannya, bahwa Dia adalah anak Allah. Dia adalah Mesias yang dijanjikan untuk membawa keselamatan kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Dia adalah pelan keselamatan Allah. Saya ulang lagi, Dia adalah pelan keselamatan Allah. Maka itu ketika Yesus berkata demikian, Dia sedang memberi peneguhan kepada murid-muridnya bahwa Dia adalah apa yang Dia katakan.
dan dia sedang membuktikan apa yang dia katakan dan apa yang telah dinubuatkan baginya atau tentangnya oleh para nabi di perjanjian lama. Dan ia juga merupakan sebuah janji ketika Yesus berkata, apabila aku pergi ke situ dan aku akan menyediakan tempat bagimu dan aku akan datang kembali. Jemaat Tuhan, itu adalah sebuah janji yang Yesus berikan bukan hanya kepada murid-muridnya pada waktu itu, namun kepada kita orang percaya pada hari ini juga. Saya ingin peringatkan kita semua, orang-orang di perjanjian lama, mereka menunggu kedatangan Mesias atau Yesus yang pertama kali. Dan hal itu terjadi selepas Allah berdiam diri selama 400 tahun. Perbezaan di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian baru kita dapat melihat kelahiran putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Itu adalah kedatangan Yesus yang pertama bagi orang di perjanjian lama. Namun selepas kematian Yesus di kayu salib, orang-orang yang ada pada waktu Yesus terangkat ke surga, sehingga kita pada hari ini masih menantikan kedatangan Yesus untuk kali yang kedua. Itu perbezaannya jemaat Tuhan. Dan seperti yang saya katakan tadi, apa yang Yesus bicarakan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang keempat adalah informasi-informasi berguna, bukan hanya untuk murid-murid Yesus pada waktunya, tetapi kepada kita juga pada hari ini. Maaf ya, saya baru sembuh daripada batuk atau flu, maka itu jika di sepanjang khotbah ini saya terbatuk sedikit, maafkan saya ya. Saya dalam proses recovery. Dan kita akan lihat seterusnya ya, apa yang dapat kita pelajari daripada ayat pertama hingga ayat yang keempat tadi. Yang pertama yang dapat kita pelajari adalah iman adalah antidot kepada kekhawatiran. Itu adalah tema khotbah kita yang di minggu pertama bulan Februari. Nah, ia juga antidot kepada ketakutan dan kegelisahan. Iman membuatkan kita dapat mengharungi masalah-masalah, cabaran-cabaran yang kita hadapi dalam kehidupan seharian kita. Malah iman turut mempengaruhi keselamatan jiwa kita. Malah hal yang ditekankan oleh Alkitab secara mendalam ialah iman yang membawa keselamatan. Maka itu iman di dalam kehidupan seorang Kristen sangat-sangat penting, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Hal yang kedua dapat kita pelajari daripada ayat yang pertama hingga ayat yang keempat tadi adalah surga adalah destinasi terakhir dan selamanya bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya ulang lagi, surga adalah destinasi terakhir dan selamanya bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena iman kita dibenarkan, iman kita diperhitungkan, dan iman kita itu yang akan membawa kita kepada Allah Bapa. Kita dibenarkan oleh iman. Dan yang ketiga, Yesus Kristus berjanji akan mengusahakan tempat kita dan akan datang kembali untuk mendapatkan kita pada waktu yang telah ditetapkan Allah. Itu dibicarakan di dalam ayat yang ketiga dan keempat. Yesus berjanji akan mengusahakan tempat kita dan akan datang kembali untuk mendapatkan kita. Kita ke surga, jemaat Tuhan, sekali lagi saya ingin peringatkan, bukan kerana usaha kita semata-mata. Dalam aspek keselamatan kita, kita tiada usaha langsung. Namun apa yang ada ialah kita meresponi anugerah yang telah diberikan Allah itu. Yaitu
kita ini adalah umat pilihan. Iman itu adalah pemberian Allah kepada kita dan kita harus meresponinya dan memperjuangkan iman kita itu sampai ke akhir garisan yang mana akan dibicarakan nanti dengan lebih mendalam. Nah, kita beralih ke ayat yang seterusnya. Di ayat yang kelima kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, kesimpulan ayat 5 berbicara tentang keterbatasan pengetahuan Thomas atau kita sebagai manusia tentang hal yang lebih besar. Namun respon Yesus sangat on point dengan menyatakan bahwa dia adalah jalan yang dicari. Dia adalah kebenaran yang sejati. Dan di dalam dia ada hidup yang kekal yang akan diberi atau yang dapat dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Itu jemaat Tuhan adalah yang kita dapat ketika kita memilih dan meresponi panggilan Allah dalam Yesus Kristus. Nah, selain itu kita dapat lihat tiada jalan lain di dunia ini yang dapat membawa seseorang itu ke surga. Nah, tiada usaha manusia yang dapat melayakkan seseorang itu masuk ke dalam kerajaan surga selain percaya kepada Yesus Kristus. Dan ayat dukungan kepada hal ini ada di dalam satu ayat yang harus dimemorize atau yang harus dihafal oleh seorang Kristen, yakni sebuah ayat dasar kepada iman Kristen, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-13 dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, namun beroleh kehidupan yang kekal. Saya ulang lagi ayat yang terakhir. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, namun beroleh kehidupan yang kekal. Percaya kepadanya bermaksud beriman kepada Yesus Kristus. Nah, disebutkan tadi, tiada usaha manusia yang dapat melayakkan seseorang itu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ramai orang di luar sana berfikiran apabila mereka rajin beribadah, apabila mereka rajin membuat charity atau amal ibadah, kebajikan, itu akan menyokong atau membantu mereka ke surga. Maafkan saya, jemaat Tuhan, sekiranya ada di antara kita yang berpikiran begitu. Apapun usaha kita manusia ini melakukan kebaikan, apapun usaha kita manusia ini untuk membuatkan kita suci ataupun baik daripada orang lain, apapun yang kita lakukan untuk membuatkan kita layak di hadapan Tuhan, ianya tidak akan dapat membawa kita ke surga selain percaya kepada Yesus Kristus saja. Kita dibenarkan karena iman, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Semuanya adalah perbuatan Allah, semuanya adalah rencana Allah, dan ianya telah dilaksanakan oleh pengorbanan Yesus atau karya kasihnya di atas kayu salib. Kita sebagai orang percaya meresponi, taat, dan melakukan perintahnya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi. Dan yang ketiga, kita dibenarkan karena iman dan diselamatkan oleh kasih karunia. Saya baru saja
bercakap tentang hal itu tadi, bahwa semuanya tentang keselamatan kita adalah rencana Allah dari awal dulu. Dan Yesus Kristus adalah solusi terbaik. Yesus Kristus adalah korban terbaik dalam plan keselamatan Allah bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, respon kita ini apa? Respon kita mudah saja. Yang pertama, kita mengimani Dia terus. Yesus Kristus maksud saya. Nomor 2, kita kenal Dia, kita taat kepadanya, dan kita setia. Dan yang ketiga, kita patuh kepada apa yang telah Dia ajarkan dan perintahkan. Nanti kita akan dalami hal itu dengan lebih mendalam lagi. Nah, big question, big question yang akan kita renungkan pada pagi ini. Cukupkah asal percaya? Nah, saya akan berikan satu petikan yang diambil daripada Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, jemaat Tuhan. Dan saya akan membacakannya untuk kita daripada terjemahan baru. Saya bacakan ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dengar baik. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jemaat Tuhan, kalau disimpulkan dengan kata-kata yang paling ringkas atau sederhana, iman itu sangat penting di dalam soal keselamatan. Iman itu sangat penting kepada Allah. Dan iman itu membuktikan bahwa kita bersandar dan berharap kepada Allah, bukan kepada Tuhan-Tuhan yang lain atau bukan kepada diri kita sendiri, namun kepada Allah. Maka itu Allah sangat menitikkan soal iman ini, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Maka itu cukupkah asal percaya? Kita perlu ada iman. Dan selain kita perlu ada iman, kita perlu ada perbuatan yang membuktikan iman kita itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Seterusnya kita akan lihat di Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22 terjemahan baru. Dan saya akan membacakan untuk kita. Hai manusia yang bebal, mahukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan kerana perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu menjadi sempurna. Yakobus mengambil Abraham sebagai contoh di mana iman dan perbuatan harus bersatu. Jikalau hanya ada iman saja tanpa perbuatan, ianya dianggap kosong. Nah, seterusnya peringatan bagi kita semua pada pagi ini, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Peringatan yang ingin saya tinggalkan dan yang saya ingin kita renungkan bersama diambil daripada Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Dan saya akan membacakan kepada kita semua. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di syurga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Hal ini mengajar kita, jemaat Tuhan, apabila kita percaya kepada Yesus, apabila kita mengatakan bahwa kita mengimani Yesus, itu berarti bahwa kita percaya dan beriman kepada apa yang Dia ajarkan dan perintahkan juga. Kita harus turut
taat setia melakukan hal-hal yang telah Yesus ajarkan. Ada orang pernah berkata kepada saya, Pastor Billy, bagaimana pula dengan pencuri yang di sebelah Yesus? Ketika dia ada di sebelah Yesus, seorang temannya mencemooh Yesus, namun dia berkata bahwa Yesus, ingatlah aku. Dan Yesus meresponi, hari ini engkau akan bersama denganku di Firdaus. Bagaimana dengan dia? Dia hanya berkata-kata. Lalu Yesus menyelamatkan dia. Hanya karena percaya dia diselamatkan. Benar. Apa yang Anda katakan itu tidak salah, benar. Tetapi Anda harus melihat konteks pada waktu itu. Perompak yang berada di sebelah Yesus itu, dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia tidak lama akan mati. Namun di saat di penghujung nyawanya, walaupun dia telah melakukan banyak kesilapan, namun di penghujung nyawanya, dia telah melakukan satu hal yang betul, yaitu mohon Yesus mengingati dia. Dalam arti kata lain, percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah dan Tuhan. Dan Yesus berkata kepadanya, hari ini dia telah diselamatkan dan akan bersama dengannya. Ingat jemaat Tuhan, perompak itu ataupun penjahat itu yang disalibkan bersama dengan Yesus itu, dia tidak punya waktu lagi. Namun kamu dengan saya, kita masih hidup. Jika kita tidak menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita mungkin akan mati suatu hari nanti, tapi kita masih punya waktu. Itu beza kita antara kita dengan perompak itu. Maka itu selagi kita masih ada kesempatan, selagi kita masih ada waktu, kita harus mempraktikkan iman kita dengan melakukan apa yang telah Yesus ajarkan, dengan patuh kepada apa yang telah Dia perintahkan. Iman dan perbuatan harus seiringan. Nah, bagaimana untuk kekal selamat jemaat Tuhan yang saya kasihi? Mungkin ada yang bertanya soalan seperti ini, bagaimana untuk kekal selamat, Pastor Billy? Benar, kasih karunia Tuhan itu mencukupi. Dan kita yang telah diselamatkan tidak akan kehilangan keselamatan kita. Namun apakah respon kita sebagai manusia? Apakah respon kita sebagai seorang Kristen? Itu yang harus dipertanyakan. Nah, kita harus contohi teladan yang telah ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7, dalam terjemahan baru, Paulus berkata bahwa dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia telah mencapai garis akhir dan dia juga telah memelihara iman. Jika disimpulkan, Paulus dan rasul-rasul yang lain tidak hanya sekadar berkata bahwa mereka percaya kepada Kristus, namun mereka siap pikul salib. Mereka ikut perintah Yesus, mereka setia dalam penderitaan sambil mengimani Dia yang telah berjanji akan memberikan mahkota keselamatan, yakni kehidupan kekal kepada mereka yang patuh, kepada mereka yang setia, dan kepada mereka yang tidak berbelah bagi iman mereka suatu hari nanti. Bayangkan jemaat Tuhan, kalau Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain asal percaya sahaja tanpa perbuatan, mereka boleh kembali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka boleh berbuat dosa sesuka hati. Mereka boleh melakukan keinginan diri tanpa memperdulikan ajaran atau perintah Yesus. Namun rasul-rasul tidak membuat hal seperti itu. Apabila mereka telah beriman kepada Yesus Kristus, apabila mereka telah percaya kepada Dia, apabila mereka telah merasakan kebaikannya, apabila mereka telah diselamatkan, ditebus, dan dijadikan manusia baru di dalam Kristus, mereka sungguh-sungguh berubah. Mereka patuh kepada apa yang Yesus ajarkan. Mereka mengimani apa yang Dia perkatakan. Mereka mengimani janjinya.
dan mereka mengimani apa yang Yesus telah lakukan dan akan lakukan di dalam kehidupan mereka. Nah, kesimpulan untuk khotbah kita pada pagi ini, jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya ambil daripada Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Sebab itu kita telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Itu adalah kesimpulan khotbah kita. Karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau satu ketika dahulu kita adalah seteru Allah, jikalau satu ketika dulu kita telah hilang kemuliaan Allah, namun oleh karena Yesus Kristus kita telah diperdamaikan dengan Allah dan kita telah dijadikan istimewa semula. Maka itu iman kepada Kristus menyelamatkan. Tema khotbah kita pada pagi ini tadi. Nah, Kristus Yesus telah menjadi jalan selamat bagi kita. Dialah kebenaran yang sejati dan telah mengalahkan maut untuk memberikan kita kehidupan. Maka itu beriman terus kepada Dia, setia sampai ke akhir garisan, dan terimalah anugerah keselamatan yang daripada Allah sendiri melalui putranya yaitu Yesus Kristus. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, maka itu biarlah iman kita sepadan dengan apa yang Yesus ajarkan dan perintahkan. Nah, jemaat Tuhan, di dalam dunia yang sangat modern ini, untuk mengakui percaya kepada Yesus Kristus boleh memalukan kita. Untuk mengakui percaya kepada Yesus Kristus boleh membuatkan kita tertolak. Untuk mengakui bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus boleh membuatkan kita dipulaukan. Hal ini terjadi di luar sana. Namun orang yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus, orang yang benar-benar beriman kepada Yesus Kristus, tidak memandang apa yang ada di luar sana. Mereka akan terus memandang janji Yesus Kristus yang akan memelihara, yang akan bersama dengan mereka. Malah yang akan datang untuk mendapatkan mereka bila waktunya Tuhan tetapkan nanti. Nah, sampai ke waktu itu, jemaat Tuhan SIB-Nilai yang saya kasihi, tidak kira apapun yang datang melanda, tidak kira apapun yang terjadi kepada Anda, tidak kira jikalau Anda diperolok-olokkannya, jikalau sebut hal sedemikian. Saya tutup khotbah kita pada pagi ini dengan sebuah kesaksian pendek, ya. Saya punya kesaksian hidup yang sangat panjang, tetapi tunggu waktu yang sesuai saya akan kongsikan dengan kalian. Tapi apa yang saya kongsikan pada pagi ini sebagai penutup kepada khotbah kita adalah sesuatu yang pendek, pernah terjadi kepada saya. Nah, ketika saya bertobat pada tahun 2013, saya mulai kembali ke gereja. Saya mulai menjauhi teman-teman yang membawa pengaruh buruk. Saya meninggalkan segala aktiviti-aktiviti yang tidak sehat, yang dilabelkan sebagai kejahatan dan hal-hal yang tidak menyenangkan Allah. Jadi saya mulai mendekati rakan-rakan seiman. Dan ada dua pribadi, ya, saya sebutkan pada pagi ini. Dua pribadi, yaitu Pastor Glenn Anderson dan Pastor Joshua Baru, adalah dua pribadi yang pertama sekali mendekati saya. Tidak ramai orang yang mendekati saya dulu karena reputasi saya yang sangat luar binasa. Tetapi ya, dua hamba Tuhan ini mendekati saya, Pastor Glenn Anderson dan Pastor Joshua Baru. Dan pada satu hari saya dengan Pastor Joshua Baru pergi ke Airport Miri, ya, menghantar para pelawat pulang ke Semenanjung Malaysia.
Dan selepas kami menghantar pelawat-pelawat ini pulang, kami dua berjalan menuju ke kendaraan yang kami pakai. Duduk di situ ada beberapa orang lelaki, dan mereka mengenali saya, mereka tahu siapa saya, dan mereka juga ada mendengar tentang saya bertobat. Dan apabila saya mendekati mereka bersama dengan Pastor Joshua Baru, mereka tiba-tiba berdiri, mereka tiba-tiba berdiri, dan sambil mereka merokok, dengan selambanya mereka merokok, mereka memperolok-olokkan saya. Karena saya lalu di hadapan mereka bersama dengan Pastor Joshua Baru, mereka menghembus asap rokok itu ke arah saya, dan mereka berkata, Billy, haleluya, haleluya, Hosana, Hosana, haleluya. Nah, mereka memprovokasi saya, mereka memperolok-olokkan saya, dan saya puji Tuhan karena di sebelah saya itu Pastor Joshua Baru. Saya baru saja bertobat. Memang saya jujur katakan pada waktu itu hati saya mulai panas. Saya mau meresponi kepada provokasi itu, tapi Pastor Joshua berkata, Billy, kau beriman kepada Yesus, kau percaya kepada Dia, dan ini adalah sesuatu yang Dia perkatakan bahwa kamu akan diperolok-olokkan, kamu akan dipermainkan, kamu akan dipermalukan oleh namaku. Kalau kamu betul beriman kepada Yesus, hal-hal seperti itu tidak akan kamu layani. Apabila dia berkata begitu, tiba-tiba saya merasakan satu ketentraman, satu damai sejahtera, a peace that I couldn't find anywhere else. The peace that make me cool down. Ketenangan yang membuatkan saya bersabar, dan akhirnya ketenangan itu juga membuatkan saya tidak memperdulikan orang-orang ini tadi dan memaafkan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka pikir mereka memperolokkan saya, tapi sebenarnya mereka memperolokkan yang di atas. Jadi iman tanpa perbuatan, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Maka itu biar jemaat Tuhan yang saya kasihi, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, iman kita itu harus terus tertumpu kepada Yesus, dan harus kita pelihara sampai ke akhir garisan sehingga kita bertemu dengan Dia dan mendapatkan mahkota keselamatan atau hidup kekal yang telah dijanjikan. You know, I am looking forward to be with Him. Tapi saya tahu di dunia ini saya masih diberi kesempatan. Maka itu selagi saya di dunia ini, iman itu yang saya ada. Dan iman itu yang harus saya pelihara. Dan iman itu yang akan membolehkan saya untuk berjalan terus ke hadapan tanpa rasa ragu-ragu. Baik dari soal kehidupan seharian, begitu juga daripada soal keselamatan jiwa. Jemaat Tuhan yang saya nilai, Tuhan memberkati Anda di mana saja Anda sedang menonton pada pagi ini. Take care, sampai kita bertemu lagi. Sebelum kita bersurai, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami telah pun mendengar daripada sabda firman-Mu. Kami berterima kasih kerana Engkau telah memberi putra-Mu yang tunggal untuk menjadi penebus, juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa bukan kami yang mencari Engkau, tetapi ini adalah rencana keselamatan-Mu dari awal lagi buat orang-orang yang telah Engkau pilih. Dan Engkau telah memberi Yesus Kristus sebagai jalan selamat. Engkau telah memberi Yesus Kristus sebagai kebenaran yang sejati. Dan Engkau telah memberikan Yesus Kristus sebagai hidup yang baru buat orang yang telah lahir atau diciptakan baru. Maka itu pada pagi ini kami mohon biar Roh-Mu terus melayani kami, memberi kami pengertian untuk memahami firman-Mu yang telah disampaikan pada pagi ini dengan lebih dalam lagi, dan ajar kami untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-harian. Ajar kami untuk terus melihat kepadamu. Beri kami kekuatan untuk melalui hari-hari ini, dan biar kami Tuhan menghabiskan perlombaan iman kami dengan baik.
Bapa, hamba berdoa buat semua yang sedang menonton, khususnya jemaat SIB Nilai. Di dalam apa yang mereka kerjakan Tuhan, biarkan ia berhasil sehingga mereka sadar bahwa itu semua adalah karena perkenanan-Mu. Keluar masuk mereka dari rumah masing-masing Tuhan, Engkau jaga mereka dalam kendaraan mereka, sehingga mereka pergi dan pulang dengan selamat. Keperluan setiap jemaat SIB Nilai, begitu juga gereja kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu karena Engkau yang punya segala-galanya. Berkati setiap orang sesuai kehendak-Mu Bapa dan sesuai waktu-Mu. Kami doakan kesehatan yang baik untuk semua jemaat, khususnya hamba-Mu Tuhan. Biar hamba pulih daripada sakit yang sedang dilalui ini. Dan biar juga jemaat Tuhan SIB Nilai yang sedang dalam kelemahan tubuh, tidak kira di mana saja mereka berada pada saat ini Tuhan, Engkau pulihkan mereka. Dan biar Tuhan kami dalam keadaan baik-baik saja, terlindung, terbela dan terjaga di dalam dakapan-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat kebaikan, buat kemurahan, dan buat kasih setia. Amin. Hai, shalom semuanya. Wah, saya sangat bersuka cita karena dapat sekali lagi bertemu dengan anda di minggu ini. Terima kasih karena setia beribadah bersama. Lalu saya yakin dan percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Lily sebentar tadi. Sekarang saya ajak kita semua berfokus kepada info gereja kita. Info gereja kita yang pertama ialah mengenai persepuluhan dan persembahan yang dapat kita salurkan melalui online transfer kepada bendahari gereja kita, iaitu Sis Yulika. Untuk maklumat akaun boleh rujuk di slide yang telah dipaparkan di skrin. Untuk sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan Sis Yulika sendiri. Okey? Untuk info gereja kita yang kedua ialah mengenai ibadah online kita. Untuk maklumat semua, ibadah online kita masih berjalan seperti biasa, iaitu di atas saluran YouTube channel kita SIB Nilai pada setiap hari Ahad jam 10 pagi. Jadi pastikan saya jumpa anda di minggu hadapan. Okey? Untuk info gereja kita yang ketiga ialah mengenai persekutuan doa. Saya yakin dan percaya kita semua pasti merindukan untuk beribadah secara bersemuka. Jadi dengan ini saya ajak dan dorong kita semua untuk join kita punya persekutuan doa yang diadakan pada setiap malam hari Rabu pada jam 8.30 malam melalui aplikasi Zoom. Di persekutuan doa ini, saya ajak kita semua untuk membangun mesbah doa kita bersama, dan bukan hanya itu saja, kita juga dapat membangkitkan iman kita dengan mendengarkan sharing-sharing berkat yang di-share oleh rakan-rakan kita yang join pada malam tersebut. Nak tahu apakah yang di-share? Kita boleh join pada malam itu. Okey? Info gereja kita diakhiri dengan info yang terakhir, iaitu mengenai perjamuan kudus. Untuk maklumat semua, perjamuan kudus gereja kita diadakan pada setiap bulan, iaitu pada minggu terakhir. Jadi, sama-sama kita persiapkan diri kita untuk perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. Okey? Baiklah, sekian saja info gereja kita pada minggu ini. Untuk sebarang pertambahan ataupun perubahan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa melalui grup WhatsApp SIB Nilai dan di media platform yang disediakan. Kita akan akhiri ibadah online kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Bapa yang di syurga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu Bapa, berkat kemurahan-Mu kami ada pada pagi ini dan dapat bersekutu dengan Engkau Bapa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa, terima kasih Bapa atas persepuluhan dan persembahan yang telah
Engkau curahkan di atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkatilah tangan yang memberi Bapa, begitu juga tidak berkesempatan untuk memberi Bapa. Curahkanlah berkat-Mu di atas kehidupan setiap anak-anak-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, tiada satu pun anak-Mu terlepas menerima berkat-Mu pada hari ini Tuhan, karena Engkau adalah Bapa yang menjanjikan, yang sanggup menyediakan, yang sanggup memberkati setiap anak-anaknya tanpa perlu meminta-minta Bapa. Karena kami percaya Bapa, Engkau sanggup menyediakan apa yang kami perlukan di kehidupan seharian kami Bapa. Bapa, Engkau lebih mengetahui apa yang kami perlukan Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa Bapa untuk penyertaan-Mu pada hari yang mendatang Bapa, bersertalah dengan kami Tuhan. Lingkupilah kami dengan kasih karunia-Mu Bapa dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Bapa. Inilah ucapan syukur dan doa kami Bapa. Segala ucapan syukur dan doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat jumpa lagi. Bye. Selamat ujung minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.